Belajar di LMS Women Ecosystem Catalyst Session 2, benar-benar aku jadi lebih paham arah bisnis dan siap bergerak dari belajar ke aksi. Semoga videoku ini bisa menginspirasi. Dan siapa tahu bisa jadi rezeki, menangin hadiah juga. Terima kasih. Selama belajar di LMS Women Ecosystem Catalyst, aku mendapatkan banyak banget insight dan ilmu yang membuka wawasan baru dalam menjalankan usaha. Materi pertama adalah Business Development and Product bersama Kak Amiandra. Di sini aku belajar bagaimana mengembangkan usaha dari sisi produk dan strategi bisnis yang lebih terarah. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Misalnya kalian mau bikin B2B. B2B-nya dalam misalnya bisa saya targetin dalam waktu berapa lama. Next-nya ini adalah tips for making a product roadmap. Itu lebih ke saya ini berpotensi untuk nge-replace produk tersebut. Misalnya berapa banyak sih kapasitas dari supply yang apa atau apa gitu. Market share mereka berapa? Kayak contohnya manusia aja. Kita sebagai manusia nih di sini kira-kira gitu. At 1982.vc. Terima kasih banyak dan I wish you all good luck. Untuk materi kedua yaitu produk marketing yang dibawakan oleh Kak Safa Alatas. Aku belajar teknik pemasaran produk, khususnya bagaimana menerapkan Integrated Marketing Communication atau IMC online. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang udah familiar ataupun belum ya tentang marketing. Jadi marketing itu biasanya ada unsur 5P-nya, offline dan juga online-nya. Nah, misalnya di sini offline-nya itu ada event, kemudian kita membangun community, biasanya lebih secara digital. Nah, kita akan bahas, misalnya di sini ada, kita harus bahas teknik komunikasi brand yang selaras atau IMC. Di sini aku ambil contoh produknya memang tujuan mereka mendesain website seperti ini, yang kita udah bisa merasakan bahwa ini sosial medianya ada di mana aja internal kita punya cara memarketingkan sebuah produk. Untuk materi ketiga adalah tentang Sustainable Business bersama Kak Eva Bahtiar. Materi ini mengajarkan aku untuk berpikir lebih jauh bagaimana menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga berdampak positif dan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Sustainable business. Jadi mungkin sedikit latar belakang tentang sustainable business. 1990 itu kita mengenal bisnis yang sangat customer kita. Storytelling-nya itu sekarang udah nggak ada dulu dari materi sustainable business. Semoga pengalaman kita. Dan yang sangat menginspirasi adalah materi yang keempat, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dibawakan oleh Kak Fitri. Aku jadi makin paham bahwa perempuan punya peran besar dalam perubahan, dan setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membawa dampak besar bagi sekitar. Kita juga akan berbicara tentang bagaimana mendorong usaha yang bekerja. Penting yang tegas, kemudian akan dilihat dari bawah. Kita bisa melihat bagaimana perempuan dapat 193 anak dalam usia laki-laki atau menerima kuasa laki-laki. Jadi kita harus mendorong untuk mencari kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkarya. Mereka juga dapat memberikan kontribusi yang penting, gitu kan. Kemudian kita juga Usaha Kak Safa. Terima kasih LMS WEC sudah jadi bagian penting dalam proses bertumbuhku sebagai perempuan pelaku usaha.